Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Impres 377 Bajai 1 atau yang mewakili, yang saya hormati para rekan pendidik dan tenaga kependidikan SD Impres 377 Bajai 1. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan kesehatan guna membahas kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya SD Impres 377 Bajai 1. Adapun susunan acara pada hari ini, yaitu pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Kepala SD Impres 377 Bajai 1 atau yang mewakili, acara inti, dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah badannya untuk Indonesia. Merdeka, merdeka, Tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah rekan-rekan, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Impres 377 atau yang mewakili. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah yang tidak sempat hadir pada kegiatan pada hari ini. Saya selaku yang mewakilkan berharap semoga kegiatan diseminasi budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita, khususnya SD Negeri 377 Bajai 1. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melangkah ke acara inti, yaitu mempresentasikan diseminasi budaya positif di sekolah. Mohon maaf, ini sekedar berbagi, bukan berarti saya tahu segalanya, hanya ingin sedikit sharing dari apa yang telah saya terima dari Lokakarya kemarin. Tapi sebelumnya marilah kita ice breaking dulu ya. Baiklah rekan-rekan,
Kita menyanyi bersama ya. Tangan ke atas, gapai impian. Tangan ke samping, fokus harapan. Tangan didekatkan, berketukan. Kita ulangi dulu ya. Jangan kurang bagus rekan-rekan. Tangan ke samping, tekan. Tangan ke depan, fokus hari. Tangan didekatkan, berketukan. Atas capai impian. Tangan ke samping, tangan ke depan, fokus harapan. Tangan didekatkan, tangan ke atas, gapai impian. Tangan ke samping, berketukan. Depan, fokus harapan. Tangan didekatkan, berketukan. Baiklah, rekan-rekan, kita lanjut ke acara inti kembali ya, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Saya screen dulu. Diseminasi budaya positif di sekolah SD Impres 377 Bajoy 1. Adapun filosofi Ki Hajar Dewantara di sini mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Ini artinya di sekolah kita ini, kita guru merupakan petani ya, petani, sedangkan anak didik itu sebagai bibit, Walaupun anak didik kita itu bibitnya unggul, tetapi kita tidak memberikan pupuk, tidak ada juga artinya. Bahkan anak ini tidak merasa dirinya dihargai atau tidak diberikan pupuk dengan baik. Mohon maaf ya karena jaringan kurang bagus. Baik, lanjut lagi. Adapun tujuan budaya positif ini yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal
serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil Pancasila. Adakah di antara rekan-rekan yang tahu apa itu budaya positif? Adakah rekan-rekan yang tahu apa itu budaya positif? Jadi di sini budaya positif itu adalah kegiatan yang dilakukan yang mendapatkan manfaat atau hal-hal baik. Contohnya kegiatan sholat duha, ya. Terus yang kedua, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Bagaimana rekan-rekan? Bagaimana rekan-rekan? Apakah di sekolah kita ini sudah tercipta budaya positif? Sudah. Sudah. Seperti apa itu? Coba. Budaya positif apa yang ada di sekolah kita? Salat duha berjamaah. Iya, sholat duha berjamaah. Terus apa lagi? Berdoa sebelum belajar. Iya, berdoa dan sesudah dan sebelum dan sesudah belajar. Baiklah rekan-rekan, di sini ada pengertian budaya positif. Adakah yang bisa membacakan? Baik, saya. Budaya positif nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada agar murid dapat menjadi Jadi saya ulangi ya, budaya positif ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Adapun konsep inti budaya positif di sini, yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita lanjut ke disiplin. Mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak rekan-rekan pendidik? Patuh terhadap peraturan. Patuh terhadap peraturan. Ada yang lain? taat. Taat, iya. Ya, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi diharapkan kepada rekan-rekan pendidik itu tidak menggunakan atau tidak memberikan hukuman kepada peserta didik. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan sifat-sifat positif manusia yang penuh dengan karakter yang sebagai profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi atau 6 karakter atau 6 ciri. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan rekan-rekan? Coba, sebagai seorang guru, saat rekan-rekan hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan rekan-rekan? Coba, adakah rekan-rekan yang mau menanggapi atau memberikan jawaban? Motivasi apakah yang mendasari jika rekan-rekan hadir itu mengajar di kelas dengan tepat waktu? Apakah karena tepat waktu, karena takut ditegur atasan, atau karena ingin diberikan penghargaan? Bagaimana rekan-rekan? Kalau saya, alasan saya datang Atau karena keduanya? Keduanya, Ibu. Keduanya ya. Wah, jadi nanti baru mau datang ke sekolah kalau kepala sekolahnya ada di sekolah ya. Karena merasa takut terhadap kepala sekolah, sehingga jam hadirnya di sekolah itu tepat waktu. Baiklah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia ya. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Jadi di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Berarti ini adalah termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu termasuk juga motivasi eksternal. Dan yang diharapkan, yang sebenarnya itu adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Motivasi internal itu yaitu dari dalam diri pribadi. Untuk menghargai diri sendiri, di sini kita bisa memberikan pemantik. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu motivasi dari dalam diri kita. Itulah yang diharapkan. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Berarti itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu adalah konsekuensi. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali dengan kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Coba kita kembali melihat video ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak. Mohon maaf karena jaringan. Sepertinya tidak bisa. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif. Bagaimana terlihat slide-nya? Salah satu program posisi 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosden dan John. Ya, kita lanjut ya. Karena jaringan belum begitu bagus, kita lanjut dulu. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam suku kalimat, satu kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah terlambat ke sekolah ya, diberikan apa ini, termasuk konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang termasuk konsekuensi itu yang sudah disepakati ya. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba. Jika di sini kasus mencatat 100 kali di dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi?
Jadi saya ulangi, mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Iya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Jadi perlu kita ingat kembali kalau hukuman itu terjadi secara tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu sudah disepakati antara guru dan murid. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Artinya di sini siswa sendiri yang mencoret meja dan siswa sendiri yang menghapusnya atau membersihkannya. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut rekan-rekan bagaimana? Konsekuensi. Konsekuensi, Bu. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Bu. Hukuman. Hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi perlu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Jadi perlu kita ingat kembali ya, hukuman itu secara tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu yang sudah disepakati antara guru dan murid. Kalau kasus yang ke berapa ini? Satu. Yang ke-6 ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apakah termasuk konsekuensi atau hukuman? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Menurut Bapak Ibu? Bagaimana dengan Ibu Nurul? Ibu Afni? Atau Ibu Dini? Ibu Siti Aisyah kayaknya terlempar ya? Hukuman, Bu Ida. Oh ya, hukuman ya. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Biar lebih memahami rekan-rekan ya, yang termasuk hukuman
Ini yang termasuk konsekuensi yang ini. Coba kasus selanjutnya yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah ini termasuk konsekuensi atau termasuk hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi? Ya. Kalau kasus berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman? Ya. Iya. Kalau terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit ya, 15 menit, dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Konsekuensi? Konsekuensi. Ya, perlu kita ingat kembali ya. Hukuman itu secara tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu yang telah disepakati antara murid dan guru. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk apa ini rekan-rekan? Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Sekali lagi hukuman. Konsekuensi. Saya rasa ini adalah konsekuensi ya. Karena mengelilingi lapangan basket itu berarti itu termasuk pelajaran PJOK. Dan di sini terlambat pada 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi saling berkaitan ya. Berarti ini termasuk konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Iya, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Mana Ibu Nurul? Hukuman. Iya, hukuman. Iya. Di sini ada beberapa macam-macam hukuman. Di sini yang pertama kali yang saya dengar ya, yang saya dengar adalah dihukum oleh penghargaan. Di sini saya cukup heran, kenapa ada kalimat seperti ini ya, dihukum oleh penghargaan. Di sini dihukum oleh penghargaan itu artinya saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru.
Artinya anak ini baru bisa melakukan sesuatu atau perilaku yang bertanggung jawab atau melakukan budaya positif apabila dijanjikan hadiah atau suatu penghargaan. Kemudian di sini ada beberapa pengaruh dari hukuman tadi. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Karena ini selalu berharap bahwa akan diberikan penghargaan. Kemudian, penghargaan seperti ini tidak efektif, ya. Karena jika tidak mendapatkannya akan merasa kecewa atau berkecil hati. Jadi misalnya anak itu dijanjikan sebuah hadiah, tapi jika seorang pendidik atau gurunya sendiri tidak memberikannya, bahwa berarti anak itu merasa kecewa atau berkecil hati. Berarti ini hukuman tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Mengapa dikatakan penghargaan ini merusak hubungan? Karena ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, di sini yang diharapkan yaitu motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Sebelum lanjut ke keyakinan kelas, coba kita melihat video ini. Tidak bisa lihat. Iya. Iya.
Hmm, Ini. Mungkin. Hidangi semua.
Nah, baik rekan-rekan, itulah tadi video tentang pembuatan keyakinan kelas ya. Iya. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ya, di sini kalau di dalam kelas biasanya kita menggunakan peraturan kelas atau keyakinan kelas, Bapak Ibu. Peraturan kelas, Ibu. Jadi Ibu menggunakan peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan, Ibu. Oh iya, kalau CGP sendiri itu selalu menggunakan keyakinan kelas. Adapun tahapan-tahapan atau pembentukan eh, keyakinan kelas, yang pertama yaitu tanyakan pendapat murid tentang masalah apa yang dan harapan kelas ya. Jadi pertama-tama kita menanyakan kepada murid tentang masalah dan harapannya di kelas. Kemudian eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Kemudian yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Ubah ide murid tersebut menjadi sebuah keyakinan, kemudian ditandatangani kontrak keyakinan kelas. Tadi yang saya perlihatkan, yang saya lakukan di kelas itu, pertama-tama saya memberikan sticky note atau kertas, kemudian peserta didik menulis apa harapannya atau apa keinginannya atau impiannya. Kemudian saya sebagai pendidik membiarkan anak-anak mengutarakan pendapatnya di dalam kertas itu. Setelah itu anak-anak menempelnya di papan yang sudah saya siapkan. Kemudian saya membacakannya. Setelah saya membacakan, jika ada ide-ide yang perlu diubah menjadi keyakinan kelas, saya ubah, tapi dengan meminta kesepakatan masing-masing. Setelah itu, saya minta untuk menandatanganinya jika sudah disepakati bersama. Lanjut ke budaya positif. Jadi peraturan kelas itu, jika ada peraturan dalam kelas itu akan menumbuhkan menjadi keyakinan kelas. Nah, dengan adanya keyakinan kelas akan tumbuh menjadi lingkungan positif. Di dalam lingkungan positif akan tumbuh lagi menjadi budaya positif. Lagi-lagi budaya positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Adakah rekan pendidik yang ingin memberikan tanggapannya?
Baiklah, yang namanya keyakinan kelas itu kepercayaan ya, kepercayaan yang sungguh-sungguh atau kepastian, ketentuan. Jadi apa yang telah kita sepakati dan yakini itu adalah keyakinan kelas. Kemudian mengapa bukan peraturan kelas? Karena sebuah peraturan itu hanya hitam di atas putih. Terkadang anak-anak lupa apa isinya, terkadang anak-anak lupa membacanya atau tidak membacanya sama sekali. Makanya sekarang itu pendidik diharapkan membuat keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa rekan-rekan? Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Apa tujuan kita menggunakan helm? Saya rasa di sini yaitu Agar tujuannya aman. keselamatan. Iya, keselamatan Ibu. Iya, keselamatan. Ada lagi? Keselamatan dan Lalu lintas. apa? Keamanan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang dilarang membuli? Apa tujuannya kita dilarang membuli? Kan di peraturan sekolah kita kan ada di situ tertera bahwa dilarang membuli. Menjaga mental Ya, anak. ya, tujuannya Menjaga mental anak Ibu. menjaga mental anak. Ya, lanjut ya. Di sini saya pertegas kembali langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama tadi, seperti yang ada di video tadi, membagikan sticky note, kemudian libatkan warga kelas untuk mengutarakan apa-apa saja yang akan dijadikan kebijakan kelas. Kemudian murid mencatat usulannya, sebisa mungkin ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, tidak mengganggu teman yang sedang belajar, diganti dengan menghargai teman yang sedang belajar. Kemudian rumusan keyakinan kelas. Yang keempat, membuat pernyataan keyakinan, misalnya kami murid kelas 1 adalah siswa yang disiplin. Kemudian masing-masing murid menandatangani sticky note-nya yang sudah ditulis usulan. Kemudian hasilnya tadi kita buat poster untuk ditempelkan sticky note-nya. Itulah langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jadi diharapkan rekan-rekan pendidik masing-masing di kelasnya ada keyakinan kelas. Jadi lanjut ke 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol dirinya ya, atau pengendalian diri. Di sini yang pertama yaitu ada posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baiklah, kita lanjut ke video lagi.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video
Nah, rekan-rekan, itulah tadi gambaran dari kelima posisi kontrol. Jadi setiap guru memiliki cara tersendiri dalam menghadapi murid. Namun secara umum ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh guru. Tapi yang paling ideal yang digunakan oleh para guru yaitu posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi kontrol manajer. Nah, inilah contoh rekonstruksi kegiatan posisi kontrol manajer yang saya lakukan di sekolah ya, kan pendidik.
Nah, itulah posisi kontrol yang saya terapkan ke anak-anak. Tentunya guru tidak akan menyakiti siswa, tetapi tetap melaksanakan tugas sebagai pengontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif. Cukup sekian pemaparan kami ini. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan dulu, Bu. Makasih, Nak.